Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, sekali ini kita singkat saja untuk pembahasannya walaupun update mengenai Persib Bandung. Tapi rules nomor 1 adalah ketika ada pemain yang baru itu kita tidak bisa memberikan nama secara gamblang gitu ya, hanya bisa inisial ataupun ciri-ciri dan kode tertentu saja. Karena apa? Karena ya kalau tidak ya di-ban lah gitu. Jadi kalau untuk teman-teman Bobotoh yang lama, dari awal mulai saya bikin channel ini setahun yang lalu itu memang tidak pernah secara eksplisit atau secara gamblang menyebutkan nama pemain yang akan Wilujeng Sumping atau welcome, karena ya itu sudah ada ya beberapa rambu-rambu lah dari manajemen gitu ya. Jadi kalau pemain yang akan keluar atau bagaimana di loan itu bisa, tapi kalau pemain masuk itu tidak bisa. Nah ini yang menjadi salah satu keunggulan dari Bobotoh yang udah lama ikutin channel saya. Pasti tahu ada beberapa bahasa yang memang ya saya kedip-kedip gitulah, jadi kodenya gitu ya. Jadi teman-teman bisa saksiin di video saya 3 hari yang lalu yang ini. Tapi kalau saran saya ditunggu sampai detik-detik terakhir, sampai dengan ya tanggal 28, apakah nanti akan diumumkan langsung semuanya atau satu persatu atau bagaimana ya, pertama telangkung manajemen gitu ya. Nah ini yang terakhir mungkin yang akan saya coba infokan dan bisa menjadi satu acuan lah buat teman-teman Bobotoh. Di beberapa musim kemarin untuk pembelian pemain di putaran kedua, jika ada pemain yang masuk baik lokal maupun asing ya harganya tidak sampai melebihi 4 atau sampai 5 M gitu ya. Jadi ya mungkin lebar daripada setengah musim, lebih baik nabung dulu buat beli pemain di awal musim. Tapi kalau setengah musim ini rata-rata harga pemain yang dibeli itu 5 atau di bawah 4 M gitu. Jadi ya sok mangga dikira-kira WSH nu bakal dongkap ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Nah di video itu teman-teman bisa lihat lah ada salah satu komentar dari teman-teman Bobotoh yang mungkin kritis juga di situ, tahu maksud dan tujuan saya bikin video itu, makanya dia nulis di kolom komentar ya kayak gini lah komentarnya kurang lebih. Nah di sini teman-teman juga bisa tahu gitu ya maksud dan tujuannya. Jadi ya di situ saya mengabarkan 3 hari yang lalu apakah manajemen Persib Bandung akan mengumumkan semuanya atau dicicil satu persatu masalah pemain yang Wilujeng Sumping ataupun yang akan keluar. Ya ternyata kan memang beruntun gitu ya, hari ini ada 3, 2 yang Wilujeng Sumping dan 1 yang hatur nuhun. Nah kita akan bahas salah satu atau satu persatu pemainnya saja. Kenapa Persib akhirnya merekrut seorang penjaga gawang, karena ini untuk kedalaman squad katanya, karena kalau untuk Reky Rahayu itu sangat diragukan tampil, lalu untuk Seva masih harus memperbanyak pengalaman dan bisa menimba ilmu ke senior-seniornya yang ada di Persib saat ini. Lalu untuk Fitrul yang mungkin Bojan juga harus melihat kemampuannya serta bersaing gitu ya, dan termasuk Teja dan sekarang Ray Mendoza gitu. Nah ini menjadi satu kedalaman squad di penjaga gawang yang mana memberikan efek positif buat barisan pertahanan untuk back Persib juga bisa merasa aman sehingga meningkatkan rasa percaya diri. Itu informasi yang saya terima terbaru gitu ya. Dan untuk kontrak masing-masing pemain itu berbeda. Kalau untuk Mendoza ini kurang lebih 18 bulan atau 1 tahun setengah. Kenapa? Karena ya untuk setengah musim ini menjadi evaluasi, dan 1 tahun ke depan atau 1 musim ke depan itu bisa kemungkinan Bojan akan diperpanjang, jadi ya tetap dengan Bojan Hodak gitu. Nah nggak ada opsi perpanjangan untuk Mendoza, berbeda dengan Stefano Beltram yang mana hanya dikontrak 6 bulan namun ada opsi perpanjangan. Jadi kalau selama 6 bulan ini nggak ada cedera, permainannya apik dan ya bisa dikontrak lebih lanjut, maka akan dipermanenkan. Nah ini berbeda dengan Madinda ya, ketika
datangkan di Persib Bandung setengah musim kemarin, ya tidak ada opsi perpanjangan, hanya pinjam saja. Tapi berbeda dengan Stefano Beltram yang mana dikontrak setengah musim 6 bulan tapi ada opsi perpanjangan. Lalu untuk Fred Butuan ini ya gimana ya, sedikit sedih memang, namun ya inilah kejutan yang akan dikabarkan oleh Bojan Hodak gitu, karena untuk Fred Butuan ini memang setidaknya dia ya kita buka-bukaan lah di sini ya. Jadi Fred Butuan ini mungkin ada tawaran juga dari klub di Maluku sana, yang mana mungkin ya bukan hanya masalah uang di sini ya, tapi ada faktor keluarga dan lain-lain, sehingga Fred juga mengajukan perpindahan, mungkin bisa nggak pindah tugas ke sana. Nah akhirnya dikabulkan, makanya Fred dipindahkan tugasnya ke sana. Jadi bukan ada faktor penarikan tugas kayak kemarin gitu ya, kayak Putu Gede gitu, bukan. Jadi kalau ini pure atau fix dari Fred Butuan sendiri yang ingin pindah ke sana. Dan Bos Teddy juga, atau ya Pak Bos juga mengatakan ya ini Fred sendiri akan mencari klub di sana, tapi kayaknya sih udah ada gitu ya. Jadi ya tenan-tenan lah, kita doakan yang terbaik buat Fred Butuan ya. Nah ini juga menjadi satu hal yang ingin saya sampaikan, apakah jika memang video ini tampil malam ini, jadi ya apakah akan ada lagi yang Wilujeng Sumping atau yang Hatur Nuhun? Ada teman-teman, jadi diantosan aja. Tapi kalau Hatur Nuhun bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, karena kan kalau Hatur Nuhun mah ya nggak mesti hari inilah, tergantung mau diumumin sama klub barunya atau memang bagaimana. Yang penting ya bisa hari ini, bisa besok gitu aja ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.